Pak Dr. Sidratata, jumpa lagi nih. Lama nggak jumpa, kembali dalam acara podcast ini sama Pak Kiai Haji Ajis Muslim. Ini mumpung Pak Sidra ada di sini, kita mau tanya sama Pak dosen nih sebagai pakar politik. Kita melihat dalam 1 tahun terakhir ini ada ketegangan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Indikasinya di take overnya Ganjar dari tangan Jokowi. Kedua, pembatalan perhelatan Piala Dunia umur 21 di Indonesia. Iya, jadi saya terus terang banyak mengerti tentang bagaimana perkembangan ya, yang bisa dikatakan ada ketegangan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP dan Pak Jokowi sebagai Presiden yang sudah mengalami 9 tahun lebih terakhir, yang secara alamiah sebetulnya pertarungan ini hal yang positif kalau dilihat dalam konteks di mana PDIP ini sebagai ruling partinya, partai yang mengusung dan menjadi partai yang terbesar di Indonesia saat ini, dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang dipilih dalam jumlah penduduk yang sangat besar ya. Kita kan demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan bahkan kalau di kuantitatif kan jumlah pemilih di Indonesia yang memilih Jokowi sebagai presiden mungkin lebih besar dari orang Amerika memilih Joe Biden. Artinya bahwa ini adalah presiden penting di negara demokrasi, terutama di Asia. Nah, dalam konteks itu menurut saya apa yang kita lihat bahwa Pak Jokowi ini sangat kuat posisinya, dan bahkan oleh survei lembaga-lembaga survei memperlihatkan indeks kepuasan itu kan hingga 80%. Tapi di sisi yang lain rupanya partai yang tadi mengusung itu mengkritisi kinerjanya sedikit demi sedikit. Barangkali ternyata dalam rangka ini melihat kemungkinan Ganjar ini akan menjadi pelanjut estafet Jokowi, tapi kelihatannya dalam format yang berbeda gitu. Barangkali yang diinginkan Jokowi itu Pak Jokowi lah yang menunjuk siapa yang akan mengganti saya. Tapi Ibu Mega rupanya ingin mengakhiri era Jokowi ini dengan mengusulkan yang baru. Jadi ini ketegangan berawal dari sini menurut saya. Jadi makin ke sini era Jokowi ini tinggal sebentar, makin lemah fungsinya gitu. Tapi ya yang namanya orang sudah kuat, kan pingin ada pelanjut juga gitu. Nah kemudian pelanjutnya itu selain Prabowo kan juga putranya, yaitu Gibran ini. Nah dalam konteks itu sebetulnya di Indonesia yang mana punya budaya politik yang mengedepankan peran elit atau yang disebut sebagai kepatuhan tradisional, ini adalah warisan dari ribuan tahun era dinasti-dinasti politik sebelumnya, yang menyebabkan ada kecenderungan untuk terjadi pergantian elit itu dari rumah yang sama, dari kelompok, dari klan elit yang sama. Nah, ini saya melihat ya, kalau kita lihat Pak Jokowi ini sangat suka dengan simbol-simbol ya, termasuk dengan memakai seluruh atribut kerajaan-kerajaan yang dulu pernah berkuasa. Kan kita ini sebelum ada Indonesia kan ada yang kita sebut sebagai Nusantara pertama itu Sriwijaya sebagai kekuatan utamanya, kemudian Nusantara kedua itu 700-an tahun dari kekuasaan Majapahit, dan semuanya itu bisa dikategorikan ada lebih dari 300 kerajaan-kerajaan lokal ya. Sebetulnya ketika Logan menyusun nama Indonesia untuk pertama kalinya, itu dia berpikir bahwa ini sebuah kekuatan yang sangat besar dari ujung barat sampai ujung timur, yang menurut Logan itu dia sebut sebagai Indonesia itu adalah bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak bangsa-bangsa di dalamnya ya. Terbukti bahwa ini ada 1350 suku dan subsuku bangsa, yang ini adalah potensi besar, dan Pak Jokowi itu mengapresiasi perkembangan
budaya politik, adat istiadat segala macam di masyarakat ini dengan menampilkan budaya, tapi secara nggak sadar sebetulnya Pak Jokowi ingin menampilkan apa tadi, keluargaisme tadi, apa namanya, apa istilahnya yang disebut sebagai Klan. dinasti atau klan. Jadi ya karena itu sudah membudaya bahwa suaminya anggota DPR pusat, istrinya menjadi anggota DPR di provinsi, kemudian ibunya adalah seorang bupati, anaknya seorang ketua DPRD, suaminya seorang bupati, istri pertama, istri keduanya adalah calon bupati, dan istri pertama terpilih sebagai bupati pengganti dari apa namanya suaminya. Dan memang alasannya karena Indonesia ini pertama adalah warisan sejarah kerajaan tadi, yang kedua masyarakat kita ini adalah masyarakat yang prismatik, artinya ada elit, puncak elit yang mengendalikan di atas, dan massa ini ngikut saja, terutama di dalam kebudayaan Jawa kan, di mana orang Jawa itu homogen. Yang kedua, tidak boleh ada dua matahari kembar. Nah, yang kita lihat dalam konteks pertarungan ini antara kekuatan-kekuatan politik ini, terutama di dalam partai Banteng ini, itu memperlihatkan ada semacam pertama kekuatan dinasti yang lama yang berkuat, yang berangkat dari dinasti Soekarno itu ingin melanjutkan bahwa yang namanya partai PDIP itu ya identik dengan dinasti Soekarno. Tapi di sisi yang lain Pak Jokowi yang sudah sipil yang berkuasa dengan sangat kuat dalam hampir 10 tahun terakhir, itu juga ingin secara otomatis ingin juga bangun dinasti gitu. Bukan karena bakat Jokowi juga mungkin menurut saya, tapi lingkungan di sekitarnya itu memandang bahwa lah, potensi yang ada pada anak ini kok nggak diberdayakan. Nah, itulah yang dirayu oleh kelompok di sekitarnya, sehingga harusnya menjadi tabu di dalam sistem kekuasaan demokratis kayak begini, bahwa meskipun itu dipilih oleh rakyat, tapi yang namanya anak presiden itu bagian dari incumbent. Kalau dia anaknya menjadi calon, itu dianggap sebagai bagian dari pergeseran elit yang tetap berada pada garis elit yang berkuasa, ruling elit yang ada sebelumnya. Dan ya kalau kita lihat misalnya seperti Amin Rais. Amin Rais kan partai yang dia dirikan yang kedua juga dipimpin oleh mantunya Amin Rais gitu. Partai Umat itu. Kemudian beberapa anak dari Amin Rais menjadi tokoh di dalamnya. Kemudian juga artinya bisa dikatakan bahwa ada kondisi di mana masyarakat Indonesia ini sebetulnya permisif atau membiarkan kondisi di mana terah-terah keluarga ini, memang kalau ada keluarga yang punya kebiasaan politik atau memiliki kemauan untuk mengabdi di bidang politik, itu akan dibiarkan. Dan bahkan itu juga mereka meniru yang terjadi di negara barat kan, baik di dalam monarki absolut maupun monarki konstitusional ya, seperti Malaysia, seperti Inggris atau di beberapa yang lain, maupun di sejumlah negara demokrasi liberal seperti Amerika Serikat juga ada dinasti. Tapi misalnya di sana Bush itu kan sebelum menjadi presiden menggantikan ayahnya setelah disela oleh Bill Clinton, beliau pernah jadi gubernur gitu di negara bagian. Dinasti politik keluarga. Seperti negara Barat dan Asia sendiri yang mempunyai tradisi demokrasi yang kuat, itu mewariskan dinasti politik dari keluarga turun-temurun yang punya hubungan darah untuk mempertahankan kekuasaan. Tadi sempat disinggung John F. Kennedy, adiknya juga Robert F. Kennedy itu jaksa agung. Barbara Bush suaminya presiden, anaknya Junior Bush jadi presiden. Ada anak lagi jadi gubernur California dan pernah mencalonkan diri menjadi capres di Amerika dan kalah. Kemudian di Asia sendiri, keluarga Bhutto, bahkan Aung San Suu Kyi itu bapaknya adalah pahlawan negara yang mewarisi dinasti bapaknya. Termasuk Filipina sekarang presidennya ya. Contoh Ferdinand Marcos Bongbong anaknya. Kemudian Benigno Aquino, istrinya Corazon Aquino ya. Kemudian Malaysia, Tun Abdul Razak
Andanya adu rajak yang mewarisi. Pak Kiai Haji, bagaimana Anda memandang tradisi dinasti di dunia Islam nih, terutama di dalam kehidupan dunia pesantren? Sebagaimana kita ketahui kan, bahwa dunia pesantren ini kiai itu mewarisi pesantren dengan anaknya, cucunya, dan seterusnya. Jika generasi ini putus ilmu, putuslah semua, kadang bubar tuh pesantrennya. Bisa dijelaskan Pak Ajis? Tipikal pesantren itu ada dua. Pertama, ada yang berjalan dengan sistem. Biasanya itu terjadi di pesantren-pesantren yang sudah melakukan modernisasi di pesantren, seperti Gontor, Darul Qolam, Darul Najah, dan sebagainya. Pesantren-pesantren besar yang diakui secara kualitasnya mampu menyumbang pemikiran-pemikiran kepada bangsa dan negara. Yang kedua, ada pesantren yang dinasti, Salah. lebih ke figuritas. Ada dua, ada yang sistem. Kalau sistem keturunannya meninggal, pesantren tetap jalan karena dikelola dengan cara baik, modern, dan sebagainya. Tentunya ada positif negatif. Kalau yang kedua itu figuritas. Figuritas itu lebih banyak di pesantren-pesantren tradisional, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi ada ulama-ulama Khos, ada ulama-ulama harismatik, malah zaman Gus Dur yang disebut ada ulama Kiai Langitan yang punya kelebihan dalam standar keulamaan. Nah itu. Nah dalam politik dinasti seperti sekarang apa yang terjadi, misalnya Mas Gibran sebagai wapres, itu hal yang biasa. Jadi turun temurun. Misalnya dalam kitab klasik ada namanya kitab Safinatun Najah. Itu kitab rujukan fikih ya, fikih yang lebih bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kan dalam kajian Hajanah Keislaman itu, kajian fikih itu merujuk kepada 4 madhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki gitu. Nah, di situ ada tercantum. Setelah bacaan kita alhamdulillah, memuji, lalu salawat kepada Nabi, kan? Di situ ada wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Nah, jadi ala alihi itu keluarganya dulu gitu kan. Jadi sesuatu yang bersanad itu adalah kepada orang yang lebih dekat rekatannya kepada ketokohan. Misalnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini kan terjadi perbedaan diskursus antara Sunni dan Syiah misalnya kan. Itu kan persoalan kepemimpinan. Masalah khilafah kan. Ada yang merujuk bahwa yang paling pas setelahnya Nabi meninggal itu yang dekat kepada Sayyidina Ali misalnya kan gitu. Mereka tidak mengakui, itu juga perdebatan karena macam-macam. Syiah pun terjadi berbagai aliran, ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Bisa inilah kajiannya lebih lama, sebulan pun tidak akan tuntas kalau membahas itu kan. Ada yang merujuk kepada Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali dengan kedekatan segala macamnya. Ini tergantung cara pandang kita, dari perspektif mana kita menilainya itu. No problem gitu loh. Anak menggantikan orang tua karena ada terah, apalagi kekuasaan misalnya kan. Nah saya jujur mengapresiasi dari kemarin pidatonya perdana dari Mas Gibran misalnya tentang dana abadi pesantren. Jadi sudah mengukur gitu loh. Apa yang menjadi kebutuhan pesantren itulah yang harus dipentingkan. Dan perlu dicatat bahwa pesantren ini ada sebelum Indonesia ini merdeka. Orang sering lupa gitu kan. NU 1924 misalnya kan lahir gitu kan. Terjadi Sumpah Pemuda, lalu terjadi kemerdekaan, dan semua tidak ada yang tidak melibatkan ulama-ulama di waktu itu. Ada Hasyim Asy'ari, ada Kiai Asbullah, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Buya Hamka gitu. Itulah yang menggiring itulah terjadinya sebuah ajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kan, yang selama ini terjaga gitu kan. Ada istilah dalam NU itu misalnya NKRI harga mati gitu kan. Jadi tidak perlu ada tawar menawar lagi gitu loh, karena
Pancasila Sudah selesai, dan kebangsaannya 45 sudah itu selesai. adalah bagian yang lahir dari ulama-ulama yang memiliki pesantren. Dan pesantren selamanya sejalan dengan apa yang menjadi visi misi kepemimpinan. Selagi tidak melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya. Baik, Pak Ajis. Jadi itu, gini. jadi persoalan anak misalnya menjadi wapres, kenapa presiden menjadi presiden, anaknya mencalonkan, ya pertama tidak bertentangan dengan undang-undang, yang kedua secara filosofi tidak bertentangan demokrasi, kan? Yang ketiga, apalagi dalam Islam mengedepankan aja musyawarah, apalagi kesananya ada istilahnya waliul ahdi misalnya, kan? Di Muhammadiyah ada majlis tarjih, gitu kan? Itu toh juga dia melahirkan seorang pemimpin yang paling ikhlas, yang paling baik, yang akhlaknya baik. Itu kan tidak bertentangan gitu loh. Selagi parameter-parameter yang diatur dalam kriteria itu, misalnya kan merujuk kepada kemaslahatan rakyat dan bangsa. Baik, Itu Pak aja. Ajis. Jadi dalam perspektif Islam pun politik dinasti itu tidak ada masalah ya. Ya, Asal dipandang bobot bibit bebek ya. ya, Artinya bisa dilanjuti asal tidak melanggar aturan ya. Kemudian dalam tradisi khulafaur rasyidin itu, ya, demokrasi yang lebih hebat lagi. Alil alul wal abdi ya, sistem suro kan menunjukkan ya. setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, baru itu sistem monarki ya, Muawiyah dan seterusnya. Tapi yang mau regenerasi dari dinasti kerajaan absolut Islam ini banyak juga pemimpin yang adil kan. Ya. Nah, itu diwariskan dalam budaya-budaya lokal, tempatan begitu ya Pak ya, di Indonesia dan sebagainya. Dan di Amerika yang modern sendiri itu dinasti ya, Asia dan sebagainya. Ya sah-sah aja gitu kira-kira. Ya, tadi ada yang terlewat. Misalnya sekarang pesantren yang diabadikan ya. Diabadikan itu dalam arti mereka punya pesantren sampai 24.000 ya. 20.000 itu kan luar biasa. Itu karena mereka ada itu ruh ya. Ada marwah dalam figur itu. Pesantren Libroyo, Rembang, Lasem misalnya kan. Pondok pesantren Cipasung, ada Miftahul Huda Mangunjaya, juga pesantren saya. Jadi dukungan alumni pesantren itu sangat kuat. Jadi penentuan dari elektoral pemilih itu, di samping di situ ada tekanannya misalnya kelompok milenial ya, yang pemilihnya lebih banyak, di dalamnya ada santri di situ. Dan pesantren itu berkiprah itu. Karena pemilih-pemilih pemula juga ada di sana gitu. Sebagai markas pemilih yang loyal kepada kiainya. Jadi siapa yang bisa merangkul basis pesantren, terutama ketokohan-ketokohan yang punya alumni yang banyak, dengan jaring-jaring kekuatannya itu luar biasa. Jadi cukup kenop pimpinannya mereka samina wa ata'na gitu loh, akan turut kepada kiainya. Makanya ini pandai-pandailah menawarkan gagasan-gagasan dan program-program yang bisa merangkul dari pemilih santri dan pesantren. Dana pesantren. Ya, itu Ya oke ya. Jadi informasi ini mungkin cukup ya Pak ya. Jadi ada perbandingan tentang teori dinasti dalam dunia modern yang sudah dipaparkan Pak Dr. Cidra Tata, dosen kita, dari Kiai Ajis Muslim, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Cilendek. Ya, terima kasih atas infonya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.